Pelarian Habibur Rahman, warga negara Bangladesh berakhir. Terduga pelaku tindak pidana penyelundupan manusia atau people smuggling berhasil diamankan imigrasi Surabaya, Rabu 8 Mei 2024. Habibur Rahman masuk daftar pencarian orang Polda NTT berdasarkan laporan polisi tanggal 5 Agustus 2023. Ia dilaporkan bersama 5 orang lainnya oleh Devinson Danggadewa. Para terlapor masing-masing, Muhammad Rian Firmansyah, Emmanuel Hartojo, Imam Mustafa. Ketiganya sudah menjalani persidangan dan mendapat putusan pengadilan 7 tahun kurungan penjara pada tanggal 6 Mei 2024. 3 orang lainnya yakni Syajib, Ficha Dilfavianica, Habibur Rahman berstatus DPO. Dari tangan Habir petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone, SIM C Indonesia, iPad merek Apple, tas ransel warna hitam, paspor Bangladesh, kartu identitas, kartu ATM warna biru, buku medical record, dan beberapa surat penting lainnya. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham RI Safar Muhammad Goda menyatakan, pada tanggal 8 Mei 2024, buronan itu diamankan saat mengurus perpanjangan masa tinggal di Indonesia di imigrasi. Dari data dirinya itu lalu petugas melakukan koordinasi dengan Polda NTT dan Australia Federal Police, AFP. Dari hasil koordinasi diketahui bahwa yang bersangkutan adalah DPO Polda NTT. Lalu saya sampaikan kepada Pak Kanim, serahkan tersangka kepada Direktur Jenderal dan kami akan membawa yang bersangkutan untuk diserahkan kepada Polda NTT untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut terhadap tersangka yang sudah menjadi DPO dari bulan November tahun 2023 kalau tidak salah Agustus 2023. Dan alhamdulillah hari ini dapat kami serahkan kepada Polda NTT dan selanjutnya akan dilakukan proses hukum sebagai tindak lanjut. Kronologis penangkapan, Kakanim Khusus Surabaya, Ramdhani menjelaskan pada tanggal 9 Januari menerima laporan dari sang istri yang mencari bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah menghilang. Akhirnya kami mendalami dan di situ kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu jaringan sindikasi orang yang menyelundupkan ke Australia. Kami dari Januari sampai dengan Maret berusaha mencari yang bersangkutan karena modus operandi yang bersangkutan selalu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dikatakan pada tanggal 20 April, salah satu pengacara ditugasi untuk menanyakan mekanisme dan prosedur perpanjangan izin tinggal lalu petugas meminta agar yang bersangkutan datang sendiri ke imigrasi. Menanyakan terkait mengenai layanan keimigrasian. Patut Bapak dan Ibu media ketahui bahwa yang bersangkutan ini menggunakan izin tinggal penyatuan keluarga yang disponsori oleh istrinya sendiri. Atas saran permintaan petugas, tersangka mendatangi kantor imigrasi. Setelah dipastikan identitas bersangkutan lalu pihaknya diamankan dan dilakukan penyelidikan. Kita amankan yang bersangkutan, kemudian kita kembangkan. Pada saat pengembangan di apartemen kita menemukan satu orang lagi warga negara Bangladesh. Nah saat ini posisi yang bersangkutan ada kita detensi di ruang detensi kita masih lanjutkan pengembangan. Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiono, saat konferensi pers di Mapolda NTT, mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari penangkapan Imam Santoso dan Immanuel Hartoyo beserta 5 WNA di SPBU Pasir Panjang, Kota Lama, Kupang pada 4 Agustus 2023. Kelima WNA tersebut terdiri dari Pankas Kumar asal India, Muhammad Shahjahan, Muhammad Masud Rana, Muhammad Nur asal Bangladesh, dan Muhammad Sangir Alam asal Myanmar. Menurut Brigjen Awi Setiono, para pelaku menggunakan TikTok untuk merekrut para korban dengan iming-iming pekerjaan di Australia. Korban diminta membayar sejumlah uang untuk proses penyelundupan. Keterangan dari tersangka memang termasuk korban. Mereka waktu ditampung di Surabaya itu memang ada beberapa hilir mudik warga negaraan Bangladesh,
termasuk India dan Myanmar yang ditampung di Surabaya waktu itu. Tetapi tadi seperti disampaikan Pak Presiden, mereka mengakuinya baru sekali ini yang ketangkap. Mereka yang berada di pelabuhan Surabaya itu melakukan atas sebagai korban itu yang masih di dalam, itu baru keterangan. Yang tadi kita sampaikan tadi bahwasanya yang jalur Malaysia per orang ditarik 30.000 ringgit Malaysia, kemudian yang satu warga India ditarik 2.000 dolar Australia. Untuk diketahui, kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima anggota unit TPPO Subdit 4 di Treskrimum bahwa diduga akan ada penyelundupan WNA ke Australia melalui Kupang menggunakan kapal nelayan. Setelah diselidiki informasi tersebut, benar pelaku berencana menyelundup 5 orang korban yang juga WNA dan tiba di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2023 jam 20.00 WITA di Pelabuhan Tenau Kupang menggunakan kapal Pelni Umsini. Ketiga pelaku yang sudah menjalani hukuman diamankan bersama para korban di SPBU Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, pada tanggal 4 Agustus 2023. Modus operandi, para pelaku menyebarkan informasi melalui media sosial TikTok tentang lowongan kerja di Australia dengan agen Akash yang ada di Malaysia. Kepada korban, agen Akash memberikan nomor kontak Ficha untuk komunikasi lebih lanjut terkait biaya pengiriman sebesar Rp30.000 ringgit Malaysia. Kemudian, uang itu dikirim masing-masing korban ke rekening Ficha lalu diarahkan datang ke Indonesia melalui Medan. Pada bulan Juli 2023 keempat WNA, 3 WN Bangladesh dan 1 WN Myanmar, berangkat dari Malaysia menuju Medan. Selama di negeri jiran, keempat orang tersebut bekerja setelah 10 hari berada di Medan. Ficha yang saat itu berada di Surabaya memesan bus untuk ditumpangi para korban ke Jakarta lalu berlanjut ke Surabaya. Mereka kemudian ditampung di salah satu hotel di Surabaya selama 9 hari. Di hotel itu, ketiga korban bertemu dengan satu korban asal India yang direkrut sebelumnya. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni uang tunai Rp76.100.000, disiapkan untuk beli kapal. 1 ATM BCA milik Imam Mustafa, 4 HP merek Samsung, Xiaomi Redmi dan Samsung Note 9 dan Oppo Reno 6. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan mengancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp500 juta hingga Rp1.500.000.